Halo Sobat Digital, good morning everyone. Okay, today we are going to discuss about noun after our previous material which is pronoun. So in this section we will discuss about noun and we'll start with the definition of noun. Mungkin dari kalian semua udah banyak yang tahu ya kalau noun itu berarti kata benda. Kata benda, ya meskipun artinya kata benda, tapi nggak semua yang berbentuk benda itu tapi nggak mesti benda ya, jadi benda yang nggak abstrak pun bisa termasuk dalam noun gitu. Nah, noun ini letaknya bisa setelah verb, sebelum verb, atau setelah determiners. Nah, mungkin kalian masih ingat tentang susunan kalimat dalam bahasa Inggris yang benar. Itu kan harus ada subjek, predikat, dan objek. Nah, karena predikat ini adalah verb, ya, jadi noun itu bisa jadi subjek atau bisa jadi objek. Jadi dia bisa di depan, bisa di belakang. Jadi verb. Lalu bisa ada di belakang determiners. Determiners itu apa ya contohnya? Contohnya adalah atau en atau the. Atau mungkin possessive pronoun yang contohnya adalah my. Ya, ini kan determiners ya. Your, ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Jadi mereka ini adalah sebagai determiners yang bisa diikuti oleh noun. Oke, berikutnya adalah ya. Jadi seperti yang tadi udah Miss bilang ya, noun itu bentuknya nggak semuanya yang abstrak, yang kelihatan gitu barangnya. Tapi kadang yang nggak kelihatan itu juga bisa noun. Dan mereka itu ditandai dengan akhiran ya. Akhiran contohnya ian, shin, jadinya collection, confusion, correction. Nah, dalam tes ini justru kebanyakan yang abstrak seperti ini kan yang keluarnya. Nah, kalau kita harus menghafalkan semua kata-kata yang di sini, wah kayaknya berat ya, dan kayaknya banyak banget gitu loh, banget semua bahasa Inggris isinya ini semua gitu. Maka dari itu cukup menghafalkan ininya saja. Ian, or Chian, ans, er, or, your, your, age, and so on. Oke, itu jadi tentang derived noun. And let's continue with irregular plural nouns. Ya, jadi noun itu apalagi yang bentuknya plural itu bisa irregular. Maksudnya apa? Mungkin kalian tahu kalau si bentuk jamak dari noun itu kan tinggal ditambah s atau is gitu ya. Contohnya book jadi books, terus students jadi students gitu. Tapi ternyata enggak semuanya sama seperti itu. Contohnya yang ini, man itu kalau single. Kalau plural dia tinggal man, diganti e-nya menjadi i. Nah, child ditambah children. Child jadi children, food jadi feed, mouse jadi mice. Nah, irregular kan? Atau yang ini heroes masih sama tambah is, tomatoes, echoes. Lalu ada photos, ini cuma bisa diakhiri dengan s, hyenas and zoos. Lalu mosquitoes ini bisa pakai dua-duanya ya. Jadi ada yang cuma bisa pakai is, ada yang bisa pakai is aja. Tapi khusus untuk kata-kata ini, zeros, tornadoes, dia bisa pakai is, dia bisa pakai s aja. Lalu masih yang irregular adalah calf, jadi calves, berubah ya v-nya. Believe jadi beliefs, knife jadi knives, chief jadi chiefs, live lives, cliff lives, lives jadinya life jadi lives, roof and roofs. Atau ini ada yang agak beda nih, criterion and criteria. Nah, jika kalian menemukan seperti ini, maka ini adalah bahasa Inggris yang katanya itu berasal dari bahasa yang lain, bahasa selain bahasa Inggris. Contohnya bahasa Latin atau mungkin bahasa Arab. Ya, dan kebanyakan dia bentuk jamaknya itu seperti ini, berakhiran I, bacteria, phenomena, appendices, analysis, media. Yang singlenya justru yang pakainya bacterium, medium. Okay, you might check it by yourself.
Oke, lalu ada lagi noun yang nggak bisa dihitung. Nah, kalau nggak bisa dihitung, berarti dia nggak ada bentuk jamaknya ya. Jadi walaupun satu, tapi tetap dihitungnya banyak gitu, atau tidak bisa dihitung. Contohnya adalah kesatuan benda sejenis, package, clothing, equipment, food, etc. Lalu ada zat cair. Ya, water, kita kan nggak bisa ngitung water. Coffee nggak bisa ngitung, dan sebagainya. Lalu zat padat, zat gas, partikel, benda-benda abstrak, bahasa juga nggak bisa dihitung, bidang studi, hobi dan rekreasi, aktivitas sehari-hari, dan fenomena alam. Okay, that's all non-countable noun. Okay, class, I think that's all about a noun. Thank you for your attention. I'll see you again in the next video yang isinya adalah contoh penerapan noun dalam soal.